Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan materi pembahasan mengenai sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Di sini ada istilah yang cukup unik. Dalam silabus kalian tidak disebutkan mengenai penjajahan Jepang di Indonesia, tapi lebih menggunakan istilah pendudukan Jepang di Indonesia. Kenapa istilah ini yang dipakai oleh kita? Yang pertama, yang masuk ke negara Indonesia itu bukan pemerintahan langsung dan tidak menanamkan, tidak memasangkan semacam wali kotanya atau presidennya di sini atau kekaisarannya di sini, tidak. Tapi yang masuk adalah militernya Jepang, dan fokus dari militer Jepang tadi, perintahnya kepada militer Jepang adalah mengambil sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk diperbantukan dalam perang Asia Pasifik. Jadi itulah yang membuat pemerintahan kita menggunakan istilah pendudukan Jepang di Indonesia, lebih tepatnya pendudukan militer Jepang di Indonesia dalam pembabakan sejarah Indonesia. Saya jadi ingat ketika masih SMA kelas 3, ada siswa pertukaran pelajar masuk ke sekolah kita, sekolah kalian. Jadi di dalam perbincangan kita pernah bertanya kepada dia, apakah dalam materi sejarahmu, apakah dalam materi sejarahnya orang-orang Jepang disampaikan kalau Jepang itu menjajah di Indonesia? Dan dia menjawabnya tidak. Yang disampaikan di sana, Jepang itu mengajak bangsa Asia untuk terlibat dalam perang melawan Amerika, untuk mengangkat derajatnya bangsa Asia di mata orang-orang Eropa pada saat itu. Jadi bangsa Jepang itu tidak menggunakan istilah menjajah di Indonesia, tapi mengajak bangsa Asia untuk melawan Amerika Serikat dalam perang dunia di Asia Pasifik. Itu mengenai istilah pendudukan yang kita gunakan sampai sekarang. Di dalam silabus kalian ada 3 materi besar mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah masuknya bangsa Jepang. Kemudian yang kedua adalah kebijakan militer Jepang di Indonesia. Dan yang ketiga adalah respon bangsa Indonesia dengan adanya pendudukan militer Jepang di Indonesia. Nah, dalam video kali ini kita akan fokus di materi yang pertama, yakni mengenai masuknya bangsa Jepang di Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai masuknya bangsa Jepang di Indonesia, kita akan membahas mengenai latar sosial budaya bangsa kita sebelum Jepang masuk. Yang pertama, sebelum Jepang invasi ke Indonesia, kita sedang dikuasai oleh bangsa Belanda. Pada masa itu, kita juga sedang dalam masa pergerakan nasional. Ini adalah materi kalian di pertemuan sebelumnya. Apa itu pergerakan nasional? Pergerakan nasional adalah sebuah bentuk baru bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Kemarin di materi kalian ada beberapa tokoh yang mempengaruhi munculnya pergerakan nasional. Selain tokoh dalam negeri, ada juga tokoh luar negeri. Yang dalam negeri kemarin sudah kita bahas, adanya tokoh yang dari Blora, Samin Surosentiko. Kemudian yang kedua, tokoh luar negeri ada contohnya Mahatma Gandhi dari India. Jadi beberapa tokoh tersebut mempengaruhi bentuk pergerakan nasional atau bentuk perjuangan baru di Indonesia. Kalau dulunya kita berperang bersifat kedaerahan, mencapai menang kalah dengan penjajah di wilayahnya masing-masing, terus kemudian juga menggunakan kekuatan fisik untuk melawan penjajahan Belanda. Tapi ketika masa pergerakan nasional, pola pergerakan kita sudah mengalami perubahan bentuk baru. Yang pertama, perjuangan kita sudah bersifat nasional, lebih luas, tidak hanya di skala daerah masing-masing. Terus yang kedua, perjuangan kita sudah tidak menggunakan perjuangan fisik, tapi menggunakan perjuangan diplomasi. Jadi kita berperang menggunakan jalur politik atau berjuang menggunakan jalur politik. Kemudian yang ketiga, kita punya tujuan bersama. Tujuan bersama kita adalah mencapai kemerdekaan. Nah, dengan adanya masa pergerakan nasional, memunculkan semangat nasionalisme dari seluruh warga Indonesia. Jadi semua masyarakat di Indonesia punya keinginan yang sama untuk membentuk sebuah nation. Nah, nasionalisme ini tidak mungkin akan tumbuh kalau kita tidak memiliki identitas kebangsaan. Identitas kebangsaan inilah yang kemudian dirumuskan oleh tokoh-tokoh di masa pergerakan nasional.
di mana puncak dari pergerakan nasional kita ketahui adalah Sumpah Pemuda atau tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda ini merumuskan 3 hal yang menjadi identitas kebangsaan kita. Yang pertama adalah tanah air Indonesia, yang kedua adalah bangsa Indonesia, dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Jadi ada 3 konsep besar yang sampai sekarang masih kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ke masa pergerakan nasional yang menumbuhkan nasionalisme dan juga berhasil merumuskan identitas kebangsaan tidak mungkin bisa muncul begitu saja. Hal ini dipengaruhi dengan banyaknya golongan terpelajar di Indonesia. Dari mana bangsa Indonesia bisa muncul golongan terpelajar? Jangan lupa kalau dulu kita pernah membahas tentang politik balas budi, politiknya Hindia Belanda ketika dikritik oleh golongan etis di Belanda sana, di negara Belanda sana. Jadi gini, negara jajahan itu pasti akan mendapatkan dampak kalau di negara induknya terjadi sesuatu. Jadi misalkan negara Belanda dulu pernah dijajah sama Perancis, kita pun akhirnya dijajah juga oleh Dangerous. Dangerous itu perwakilan dari Belanda Perancis. Jadi ketika di negeri Belanda ada golongan etis yang mengkritik, contohnya Van de Venter. Van de Venter mengkritik tentang bahwa Belanda seharusnya membalas budi kepada Indonesia, itu pun juga berpengaruh terhadap kebijakan di Indonesia. Itu. Jadi muncul politik etis. Ada 3 konsep besar dari politik etis yang sudah kalian bahas kemarin. Yang pertama adalah irigasi, yang kedua emigrasi, dan yang ketiga edukasi. Nah, edukasi inilah yang memunculkan golongan terpelajar di Indonesia. Di sini ada istilah Volksraad. Volksraad ini adalah lembaga pemerintahan miliknya Belanda yang dibuat atas desakan golongan terpelajar. Jadi golongan terpelajar itu menghendaki ada sebuah wadah yang bisa menampung aspirasi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dibuatlah oleh Belanda sebuah lembaga namanya Volksraad. Kalau sekarang mungkin semacam DPR atau MPR. Golongan terpelajar masuk di dalamnya dan mereka memiliki akses yang lebih untuk menyampaikan aspirasi mengenai kemerdekaan kepada penjajah atau kepada Belanda pada saat itu. Jadi ini adanya Volksraad bagi golongan terpelajar. Kemudian sekalipun ada Volksraad, masih ada juga tokoh-tokoh yang kontra kepada Belanda. Artinya ada yang tidak mau bergabung kepada Volksraad, ada yang suka gabung dengan Volksraad, ada juga yang gabung dengan Volksraad tapi juga masih memunculkan sikap kontra, sikap tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan Belanda. Contoh misalkan Soekarno. Soekarno salah satu tokoh yang kontra terhadap Belanda karena Soekarno juga memiliki ide tentang kemerdekaan. Orang-orang seperti itu pun juga ditangkap dan diasingkan. Nah, sebelum Jepang masuk, kembali ke materinya, sebelum Jepang masuk, banyak tokoh-tokoh yang sedang dalam masa pengasingan. Contohnya Soekarno. Nanti ketika Jepang masuk, Soekarno dibebaskan sama Belanda. Itu ilustrasi mengenai sosial budaya sebelum kita membahas mengenai masuknya Jepang di Indonesia. Berikutnya kita masuk kepada materi pokok dari video kali ini, yakni masuknya bangsa Jepang ke Indonesia atau invasi Jepang ke Indonesia yang terjadi di awal tahun 1942. Nanti akan kita bahas lebih detail mengenai rentang waktunya. Adapun latar belakang dari masuknya bangsa Jepang ke Indonesia, yang pertama adalah ajaran Shinto. Jepang memiliki sebuah religi yang kita kenal dengan religi Shinto. Ajaran Shinto ini meyakini bahwa setiap benda, setiap makhluk itu memiliki roh. Kemudian setiap roh itu mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Jadi hampir mirip seperti animis dan dinamisme kita zaman klasik, tapi kalau ajaran Shinto ini lebih tertata rapi dan juga punya dewa utama yang dikenal dengan istilah dewa Amaterasu atau dewa matahari. Jadi itu ajaran Shinto. Kenapa kok ajaran Shinto ini menjadi latar belakang dari masuknya Jepang ke Indonesia? Di dalam ajaran Shinto ada sebuah falsafah yang dikenal dengan istilah Hako Ichiu. Hako Ichiu ini sebuah semboyan kuno yang berarti 8 penjuru mata angin ada memiliki satu poros atau satu pusat, jadi memiliki satu sentral.
Nah, ajaran Shinto meyakini bahwa seluruh dunia itu adalah keluarga, dan Jepang sebagai pusat keluarganya, Jepang menjadi kepala keluarganya. Jadi Jepang atau penganut ajaran Shinto itu adalah kepala keluarganya. Jadi ajaran Hakuichi itu seperti itu. Nah, dengan adanya ajaran Hakuichi-nya agama Shinto, Jepang akhirnya memiliki inspirasi untuk melakukan penguasaan terhadap wilayah-wilayah di luar Jepang, atau memiliki usaha untuk mengatur wilayah-wilayah di luar negara Jepang. Itu yang pertama tentang ajaran Shinto. Salah satu bentuk dari praktek ajaran Shinto, Jepang pernah terlibat perang tahun 1905. Kita sedang masa pergerakan, Jepang sudah mengalami perang melawan Rusia. Perang ini, di sini ada mapnya, perangnya adalah perebutan wilayah Manchuria atau Manchukuo. Jadi wilayah Manchuria ini diperebutkan oleh Rusia yang ada di utara dan juga Jepang yang ada di sebelah tenggaranya. Jadi ada perebutan wilayah di sini. Dan uniknya, ketika Jepang melawan Rusia, ternyata Jepang memperoleh kemenangan mutlak dan Rusia kalah. Padahal notabene kalau kita lihat dalam kondisi bentuk fisiknya, Rusia itu mewakili orang-orang barat berkulit putih atau bangsa Kaukasoid, sementara Jepang mewakili orang-orang timur. Jadi kemenangan Jepang melawan Rusia ini membuat Jepang dianggap sejajar dengan bangsa barat. Jadi Jepang adalah satu-satunya bangsa Asia yang dianggap sejajar dengan bangsa barat pada saat itu. Disebut dengan istilah macan Asia. Nah, ketika Jepang sudah dianggap sejajar dengan bangsa barat, maka Jepang pun memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat dan dia akhirnya berusaha untuk muncul dalam dunia industri. Jadi dia ingin menyaingi bangsa-bangsa Eropa yang lain. Dalam perang saja Jepang bisa menang melawan Rusia. Jepang berpikiran jangan-jangan dengan industri pun kita juga tidak kalah juga. Akhirnya Jepang menjadi salah satu negara imperialis modern. Di sini ada istilah modern. Apa bedanya imperialisme kuno dan modern? Kalau kuno menggunakan konsep 3G di materi kalian ketika zaman kolonial awal masuk di Nusantara. Ada konsep 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Tapi kalau imperialis modern sudah memiliki pola yang baru, yaitu mencari sumber bahan pokok untuk keperluan industri dan juga mencari daerah pemasaran. Jadi Jepang muncul sebagai negara yang ingin menguatkan perpolitikan ekonominya. Jepang menjadi negara industri yang membutuhkan suplai bahan baku serta daerah pemasaran untuk bersaing secara global dengan dunia barat, dengan bangsa barat. Akhirnya Jepang mau tidak mau, kalau ingin bersaing dalam dunia industri, Jepang pun juga muncul sebagai negara yang ingin menguasai atau mengambil sumber bahan pokoknya di wilayah-wilayah lain di luar negara Jepang. Itu ciri dari imperialisme modern. Berikutnya, persaingan industri di dunia barat yang cukup kuat menyebabkan Jepang pun juga harus mencari teman di dunia barat. Seperti kita ketahui, wilayah Jepang itu berada di sebelah baratnya wilayah perairan Pasifik, dan di Pasifik sedang dikuasai oleh 3 negara besar. Satu Amerika, yang kedua Inggris, dan yang ketiga Belanda. Maka Jepang pun berusaha untuk mencari teman. Tidak mungkin dia mencari teman dengan lawan imperialisnya atau melawan 3 negara yang disebutkan tadi. Maka Jepang pun untuk mencari di Eropa sana negara manakah yang bisa diajak untuk bekerja sama dengan Jepang. Dan ditemukan di Eropa itu ada 2 negara yang sudah berteman cukup lama, antara Jerman dan Italia. Dan ternyata Jerman dan Italia ini memiliki bentuk pemerintahan yang mirip dengan pemerintahan Jepang, yakni pemerintahan fasis. Maka Jepang pun untuk ikut bersaing dalam dunia industri secara global, Jepang berpihak kepada Jerman dan Italia. Ketika kerjasama antara Jepang dan Italia sudah terjalin dengan cukup bagus, 3 negara ini menandatangani perjanjian 3 negara atau dikenal dengan istilah tripartite yang sudah dirintis sejak tahun 1937. Disepakati bahwa 3 negara ini adalah satu kesatuan baru yang kemudian berusaha untuk menyaingi industri atau imperialisnya bangsa-bangsa selain 3 negara ini. Nah, otomatis ketika Jerman dan Italia bersama Jepang
bergabung dalam sebuah blok baru, dia akhirnya berseberangan dengan blok yang menjadi musuhnya. Nah, ini menjadi cikal bakal munculnya Perang Dunia Kedua di Eropa maupun di Pasifik. Kalau di Eropa didominasi oleh Jerman dan Italia, kalau di Pasifik nanti didominasi oleh Jepang dalam blok sentralnya. Salah satu isi dari perjanjian tripartit adalah menghargai daerah operasi masing-masing. Artinya, Jerman dan Italia beroperasi di Eropa, sedangkan Jepang beroperasi di kawasan Asia Pasifik. Kalau di Eropa, Jerman dan Italia ini akan bertemu dengan negara Inggris, negara Belanda, negara Rusia. Sementara di Asia Pasifik, Jepang akan bertemu dengan Amerika, kemudian ada Inggris juga di daerah jajahan dan juga Belanda yang ada di Indonesia. Itu latar belakang munculnya nanti masuknya Jepang ke Indonesia. Latar belakang berikutnya adalah persaingan politik ekonomi. Persaingan ekonominya sudah sangat kuat dan akhirnya karena di sama-sama berada di wilayah Asia Pasifik, Amerika bekerja sama dengan Belanda dan juga Inggris, tapi tidak dengan Jepang karena sudah dianggap musuh. Terlebih lagi di Eropa, ketika Jerman melakukan penyerangan kepada Polandia, itu awal-awal dari munculnya Perang Dunia di Eropa, maka negara-negara Eropa menyatakan perang kepada Jerman dan Italia. Jepang pun juga mendapatkan imbasnya. Salah satunya adalah Amerika tidak melakukan perdagangan minyak dengan negara Jepang, malah Amerika melakukan embargo minyak kepada Jepang. Terus kemudian dengan Amerika melakukan embargo minyak pada Jepang, Belanda dan Inggris pun akhirnya ikut-ikut. Belanda yang ada di Indonesia, Inggris yang ada di Singapura dan lain-lain, itu juga ikut-ikut melakukan embargo minyak kepada Jepang. Sementara untuk keperluan industri, minyak itu menjadi barang yang sangat penting untuk menggerakkan pabrik, untuk menggerakkan alat-alat transportasi dan lain-lain. Maka Jepang pun akhirnya kewalahan dengan embargo minyak kepada negara Jepang. Nah, saking marahnya negara Jepang kepada Amerika atas sikapnya melakukan embargo tadi, Jepang melakukan serangan kepada pangkalan militer Amerika. Kita ketahui bersama ada sebuah pangkalan militer yang bernama Pearl Harbor, diserang secara mendadak oleh Jepang. Kenapa disebut mendadak? Karena Jepang tidak memberikan ultimatum kepada Amerika. Tiba-tiba saja pada tanggal 7 Desember Jepang melakukan serangan kepada pangkalan militer. Banyak yang menjadi korban dalam peristiwa itu karena peristiwa terjadi di suatu pagi dan tentara-tentara Amerika sedang tidak dalam mode siap untuk bertempur, diserang langsung oleh Jepang. Atas peristiwa tersebut, Amerika kemudian menyatakan perang kepada Jepang. Nah, sebelumnya Amerika di sini ada istilah Amerika mengumumkan terlibat dalam Perang Dunia. Jadi ketika Perang Dunia II terjadi di Eropa yang didominasi atau diawali oleh Jerman yang melawan Polandia tadi, Amerika tidak terlibat dalam perang secara langsung, tapi Amerika hanya mensuplai keperluan perang kepada negara-negara temannya. Tapi begitu Pearl Harbor diserang oleh Amerika, maka Presiden Amerika Roosevelt itu kemudian menandatangani pernyataan bahwa dia terlibat dalam Perang Dunia II dan dia menyatakan perang kepada Jepang. Sasaran utama dari Amerika adalah dia ingin menjatuhkan Jepang. Berikutnya, dengan adanya ultimatum perang dari Amerika, Amerika berusaha melakukan ekspansi ke Jepang. Mau tidak mau, Jepang pun akhirnya harus melebarkan sayap. Jadi dia harus mengembangkan dirinya untuk menguasai wilayah-wilayah lain. Di sini yang di garis yang berwarna merah itu adalah wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai Jepang ketika Perang Dunia Kedua. Di sini ada wilayah Cina, ada wilayah Singapura, ada wilayah Malaysia, Indonesia, Filipina, termasuk Nugini. Jadi itu berhasil dikuasai. Karena kalau tidak melakukan ekspansi, Jepang tidak akan bisa menghadapi serangan dari Amerika. Mau nggak mau akhirnya dia berusaha untuk menggabungkan wilayah di sekitar Asia Pasifik. Nah, Indonesia itu adalah salah satu sasaran utama Jepang. Kenapa kok Indonesia menjadi salah satu sasaran utama Jepang? Karena sebelum terjadinya ekspansi Jepang ke Indonesia, Indonesia ini menjadi salah satu negara, kalau nggak salah nomor 4, saya lupa nanti akan kita cari bareng-bareng referensinya, menjadi negara nomor 4 yang mengekspor minyak bumi ke wilayah lain. Nah, dengan banyaknya, artinya kalau kita bisa mengekspor berarti kan ada stok banyak di negara kita. Akhirnya Jepang punya
sasaran utama salah satunya adalah Indonesia. Indonesia harus berhasil dikuasai oleh negara Jepang. Berikutnya masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi di sini saya menemukan map dari internet. Ini sepertinya ada istilah kelompok 4, berarti kemungkinan ini adalah tugas mungkin seusia kalian juga, materi kalian juga. Ini adalah kalau kita lihat di map ini ada yang ditandai warna abu-abu. Ada wilayah Formosa, Taiwan, ada Hong Kong, Hainan, wilayah Saigon. Ini adalah wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai Jepang 1 hari setelah Jepang melakukan serangan kepada Pearl Harbor. Jadi tanggal 7 Jepang melakukan serangan kepada Amerika. Keesokan harinya Jepang pun juga berhasil menguasai beberapa wilayah dikasih tanda abu-abu. Jadi sekitar Desember atau akhir tahun dari tahun 1941. Nah, seperti saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa Indonesia adalah sasaran utama dari Jepang untuk dikuasai. Jadi tanggal 10 Januari Jepang sudah singgah di Tarakan. Di sini sudah menggunakan pesawat singgah di Tarakan tanggal 10 Januari. Terus kemudian keesokan harinya wilayah Tarakan ini berhasil dikuasai penuh oleh militer Jepang. Hanya dengan waktu 1 hari sudah berhasil menguasai wilayah Tarakan. Nah, ini ada hal yang menarik. Kenapa kok Tarakan yang dikuasai lebih dahulu? Kenapa kok bukan Batavia atau pusatnya dari Hindia Belanda? Karena ternyata Tarakan inilah penghasil minyak terbesar di wilayah Hindia Belanda pada saat itu, yang sudah terkenal sampai ke berbagai macam wilayah di luar Indonesia. Jadi Jepang menguasai Tarakan pertama kali. Setelah berhasil menguasai minyak buminya, mengembangkan transportasinya, Jepang pun juga menguasai wilayah-wilayah lain. Kalau di referensi yang saya baca, dari Tarakan bergeser ke wilayah Balikpapan, dari Balikpapan ada yang bergeser ke Makassar, dan dari Balikpapan juga ada yang bergeser ke wilayah Sumatera. Kemudian dari 2 wilayah barat dan timurnya Jawa ini, Jepang pun akhirnya masuk ke wilayah Jawa bagian ujung, Jawa bagian barat, daerah Merak. Kemudian dari wilayah Makassar pun juga masuk ke wilayah Bali, dari Bali masuk ke wilayah Kragan. Nah, dari Kragan dan juga Merak, Jepang itu kemudian mengepung pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia atau pemerintahan pusat Batavia. Jadi dikepung. Waktu itu sedang dikuasai oleh Jenderal Terporten. Nah, Jenderal Terporten ini sampai kabur ke wilayah Subang, di wilayah kita kenal dengan istilah Kalijati. Dan di Subang akhirnya Belanda pun sudah nggak punya power, dan kemudian terjadi perjanjian yang dikenal dengan istilah perjanjian Kalijati, tanda tangan penyerahan Belanda kepada Jepang tanpa syarat tanggal 8 Maret 1942. Nah, kalau kita lihat rentang waktunya di sini, mulai 11 Januari 42 sampai 8 Maret 42, tidak sampai 2 bulan. Jadi waktu untuk invasinya Jepang ke Nusantara itu sangat-sangat singkat. Tidak sampai 2 bulan, Jepang sudah berhasil menguasai wilayah sini. Hampir seluruh wilayah di Indonesia berhasil dikuasai oleh Jepang. Nah, akhirnya menjadi sebuah tanda tanya besar di benak kita mungkin, kenapa kok begitu mudah Jepang itu menguasai Nusantara? Jadi ternyata penyebabnya ada berbagai macam. Yang pertama, Jepang menawarkan kemerdekaan kepada masyarakat Indonesia. Caranya adalah dengan melepas tahanan-tahanan Belanda. Seperti yang saya sampaikan di atas tadi, contohnya Soekarno. Soekarno ketika Jepang masuk, dia sedang ditahan oleh Belanda, terus kemudian dibebaskan oleh Jepang. Jadi Soekarno dibebaskan, terus kemudian dikembalikan ke wilayah Batavia. Kemudian yang kedua ada istilah pengibaran bendera merah putih. Jadi bendera merah putih itu boleh dikibarkan di seluruh wilayah di Indonesia dengan syarat diiringi dengan pengibaran bendera Jepang. Terus kemudian yang berikutnya boleh menggunakan bahasa Indonesia untuk keperluan sehari-hari. Dan yang ketiga, diperbolehkan melantunkan lagu Indonesia Raya untuk acara-acara seremonial di wilayah Indonesia. Itu alasan yang pertama yang memudahkan Jepang menguasai Indonesia. Akhirnya dengan adanya tawaran kemerdekaan ini, ketika Jepang invasi ke Indonesia, malah disambut dengan bagus oleh bangsa kita sendiri. Bahkan bangsa kita pun juga membantu Jepang untuk mengusir Belanda di tanah air.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya propaganda Jepang yang kita kenal dengan istilah gerakan 3A. Ini yang berhasil memikat masyarakat Indonesia dengan datangnya Jepang. Ada istilah Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Walaupun dalam penelitian lebih lanjut, penggunaan istilah-istilah ini, pelindung, pemimpin, dan cahaya, itu memiliki maksud tersendiri. Yang pertama adalah cahaya. Cahaya adalah Jepang penganut ajaran Shinto, dan dewa tertingginya adalah yang saya sampaikan tadi adalah dewa Amaterasu atau dewa matahari. Jadi ajaran Shinto pun disisipkan dalam propagandanya Jepang. Yang kedua ada istilah pelindung. Istilah pelindung di sini sebagaimana bangsa Jepang memiliki semangat Haku Ichiu sebagai kepala keluarga tadi, jadi keluarga sejatinya bisa melindungi sesama bangsa Asia. Itu yang dimaksud dalam propaganda ini. Dan yang terakhir adalah masih sama dengan semangat Haku Ichiu bahwa Jepang itu adalah pemimpinnya Asia, karena penganut ajaran Shinto itu adalah pemimpin atau kepala keluarga di dunia. Itu yang dimaksud dalam propaganda gerakan 3A. Walaupun propaganda ini berhasil memikat di awal-awal, tapi gerakan 3A ini tidak berjalan dengan baik karena tidak segera menunjukkan cita-cita untuk mencapai kemerdekaan. Jadi gerakan 3A ini tidak berlangsung lama, tapi berhasil memikat masyarakat Indonesia. Ini yang membuat bangsa Jepang mudah untuk menguasai Indonesia. Dan yang ketiga, ini ada yang cukup unik, ramalan Joyoboyo yang dimanfaatkan oleh Jepang. Seperti kita ketahui bersama, Joyoboyo pernah meramalkan, dalam ramalnya Joyoboyo adalah seorang raja dari Kadiri. Jadi Joyoboyo pernah mengatakan bahwa Nusantara ini akan dikuasai oleh bangsa KT seumur tanaman jagung. Artinya akan dikuasai oleh bangsa KT. KT itu kan berarti orang yang dianggap kerdil atau lebih pendek daripada bangsa penjajah sebelumnya atau bangsa Eropa, karena memang ciri fisik ras kita seperti itu. Jadi bangsa KT ini menguasai seumur tanaman jagung, artinya tidak berkuasa cukup lama. Nah, setelah bangsa KT ini menguasai Nusantara akan mencapai puncak kejayaan. Itu yang disampaikan oleh ramalan Joyoboyo. Berikutnya juga disampaikan juga bahwa kedatangan bangsa KT ini akan beriringan dengan datangnya burung besi. Itu yang pernah saya pelajari. Jadi Jepang ketika masuk ke Nusantara itu juga menggunakan burung besi atau pesawat. Nah, ramalan Joyoboyo ini yang dimanfaatkan oleh Jepang. Dengan adanya 3 hal ini membuat Jepang begitu mudah untuk menguasai Nusantara. Intinya kenapa kok begitu mudah? Karena bangsa kita pun juga mendukung masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Karena memang faktanya seperti itu. Di awal-awal ketika Jepang masuk, karena Jepang punya musuh yang sama dengan kita yaitu Belanda, jadi kita menganggap Jepang itu adalah seorang teman. Akhirnya masuk ke sini, berkuasa di sini, walaupun dalam prakteknya nanti yang kita bahas di materi berikutnya, di pertemuan berikutnya, dalam prakteknya nanti ternyata Jepang ini justru nampak lebih kejam daripada penjajahan Belanda. Itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan dapat tanya langsung kepada saya via WA bisa, atau via medsos yang lain di IG saya juga boleh. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.